Wanita sawo matang yang bernama May ini sedang berwisata ke Lisbon, Portugal bersama dua sahabatnya. Namun pada saat akan mengunjungi sebuah tempat wisata, May pun memutuskan untuk tidak ikut karena tidak enak badan. Naasnya ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai untuk berenang. Berdampingan dengan deburan ombak yang bergelora, saat sedang beristirahat sambil berjemur di bawah teriknya sinar matahari, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan mendatanginya. Walaupun enggan menanggapi, namun akhirnya May pun terpesona juga akan ketampanan brownies tersebut. Diketahui pemuda tampan berbadan kekar dan menggunakan kolor merah ini bernama Jericho. Di sana Jericho berkeinginan untuk memandu wisata agar May lebih menyenangkan. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya May pun menerima ajakan sang berondong tangguh itu. Pada saat itu, Jay pun mengajak May untuk ke tempat wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Saat May bersandar kelelahan, Jericho pun secara tidak sengaja meledeknya. Lalu May pun membalas ledekan dari brownies itu, layaknya sepasang anak kecil yang sedang bercanda gurau. Tak terima dengan ocehan itu, Jericho pun berusaha menunjukkan kedewasaannya dengan mengecup bibir merah dari si May. Merasa ditantang untuk ngabar pusreng, May yang dijuluki si Ratu Goyang lalu menentang keperkasaan dari Jericho. Entah apa yang ada di benak mereka pada saat itu, May dan juga Jericho pun sepakat untuk pergi ke sebuah hotel guna melampiaskan keliaran yang terpendam dengan hasrat yang menggelora bercampur dengan deru-debu napas yang memburu dan menuju puncak kenikmatan yang hakiki. Ternyata keduanya mengakui bahwa ini adalah sebuah perselingkuhan, dikarenakan dari mereka berdua masing-masing sudah memiliki pasangan. Brownies itu pun memohon agar merahasiakan hubungan ini, yang dikarenakan ia tidak mau ada masalah di kemudian hari. Setelah cinta satu malam itu berakhir, mereka pun check out dari hotel dan menyempatkan diri untuk mengobrol sebentar di taman kota. Jericho pun berharap untuk suatu hari nanti bisa berjumpa lagi dengan si May. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu. Tak terasa, tugas kenegaraan ayah Jericho kini telah berakhir. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke Filipina. Karena ketidaksanggupan ayah Jericho menghadapi kelakuan anak laki-lakinya itu, Jericho pun dititipkan kepada ibu baptis untuk bisa magang di sana, guna mengajarkannya rasa bertanggung jawab dan kedewasaan dirinya. Setelah berkenalan dengan para karyawan yang di sana, Jericho pun langsung bertugas. Nah, ketika sedang menjalankan tugasnya, secara tidak sengaja matanya tertuju pada sesuatu. Samar-samar terlihat seorang wanita cantik seperti yang pernah ia kenali. Mencari dan langsung mengawasinya di antara para pengunjung. Pada akhirnya mereka pun saling menatap mata, seakan-akan ada rasa kerinduan yang mendalam. Namun terlihat May acuh meninggalkan Jericho begitu saja. Sempat kehilangan jejak dari May, Jericho pun berusaha terus mencarinya hingga pergi dari keluar gedung. Dan tiba-tiba seseorang pun menegurnya dari belakang. Sang brownies pun terlihat sangat amat senang karena bisa berjumpa lagi dengan sang bidadari. Namun Jericho sempat kaget ketika melihat cincin kawin di jari manis pujaan hatinya. Di sana May pun berusaha menjelaskan tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Lalu setelah beberapa hari kemudian, saat Jericho memandu rombongan anak SMA yang berkunjung ke museum, konsentrasinya pun terpecah ketika melihat sang bidadari datang kembali mengunjunginya. Siapa sangka di hari yang cerah itu, May pun menggoda berondong manis itu. Seketika Jericho pun terkejut merasakan sesuatu sensasi yang berbeda. Dan brownies itu pun membalas menggoda sang bidadari. Saat usai membantu anak-anak SMA, Jericho pun langsung menghampiri May yang sedang menunggunya di dalam mobil. Masuk ke dalam mobil membuktikan bahwa brownies ini memang mencintai May setulus hatinya. Entah kerasukan setan apa, saat itu May dengan ganasnya langsung menerkam Jericho dan meluapkan kebutuhan jasmaninya pada pemuda tampan itu. Tapi sayangnya, saat di puncak kenikmatan, adegan action itu pun harus tertunda, yang dikarenakan kedatangan kedua orang tua dari Jericho.
Lalu Mei pun memberikan alamat tempat tinggal ia saat ini. Berbekal obat kuat dari Nyonya Menir, Jericho pun lalu mengunjungi Mei dan bercengkrama di atas ranjang bergoyang demi memenuhi kebutuhan jasmani satu sama lainnya. Hari terus berlalu, mereka berdua kini semakin intens berhubungan sampai suatu ketika di mana ketika ayah Jericho menjemputnya dari tempatnya bekerja. Ia menyarankan anaknya itu agar menjadi seorang anggota dewan dan terjun ke dunia politik. Jericho yang tidak tertarik meminta pendapatan kepada pujaan hatinya, dan wanita itu pun menyarankan agar Jericho menolaknya. Namun Jericho pun harus berceloteh mengeluh tentang kedua orang tuanya. Singkat cerita, saat suaminya bertugas di luar kota, Mei memutuskan untuk mengontrak rumah yang berdekatan dengan kediaman dari Jericho. Saat penulis tangguh itu berkunjung ke rumah si Mei, ia pun dibuatnya begitu terkejut dengan kondisi Mei yang tergeletak di atas anak tangga. Jericho pun begitu sangat panik dan bergegas ingin menolong pujaan hatinya. Usut punya usut, ternyata penyakit Mei telah kambuh lagi. Saat itu Mei ingin sekali mengusir Jericho karena ia beranggapan bahwa hari ini ia tidak bisa melayani Jericho. Tapi ia pun dibuatnya terharu dengan sikap yang ditunjukkan oleh berondong tangguhnya. Saat itu Jericho pun menunjukkan kedewasaannya dan melayani dengan sepenuh hati, seperti membuatkan makanan, membersihkan rumah, dan selalu berada di sisinya. Keesokan sorenya, ketika Jericho datang ke rumah Mei, ia pun merasa senang ketika melihat sang bidadari kini sudah sehat kembali. Jadi secara kebetulan Jericho pun bisa unboxing kembali dengan kekasihnya itu. Sayangnya Jericho merusak suasana dengan mengatakan bahwa kekasihnya yang bernama Feby kini telah datang ke Manila. Hal itu membuat Mei jadi baperan. Saat mengawasi Jericho yang sedang bertemu dengan kekasihnya, Mei pun melampiaskan kekesalan dengan bermain game zone dan bersenang-senang di sebuah klub malam. Saat telah tersadar, suaminya pun memberitahukan bahwa dua sahabatnya telah mengantarkan Mei untuk pulang. Seperti biasa, suaminya hanya memanfaatkannya untuk kepentingan pekerjaannya saja. Mei tidak lebih hanya menjadi pajangan untuk bertemu rekan kerja bisnisnya. Sesampainya di rumah, suaminya menegur Mei karena ia tidak bisa bersandiwara. Sampai akhirnya sang suami pun menanyakan tentang Jericho. Sempat berbohong menunjukkan Mei ingin rumah tangganya baik-baik saja. Namun pada akhirnya Mei pun mengakui tentang kesalahannya itu, beradu argumen dengan suaminya dan saling membela diri. Pada suatu keputusan, Mei pun lebih memilih cintanya daripada uang dan kemewahan. Wanita cantik itu akhirnya meninggalkan suaminya demi mengejar cinta serta kebahagiaannya. Di sisi lainnya, Jericho pun kesulitan mencari tempat tinggal Mei yang baru. Mereka pun akhirnya berkencan ke sebuah kafe kecil, saling bertukar cerita keluarga mereka masing-masing. Musik yang terus berkumandang di kafe itu membuat mereka pun berdansa diiringi lantunan musik yang aduhai. Bersenang-senang menjauhi kebisingan kota, melepas semua beban berdua hingga pagi menjelang. Berbicara dari hati ke hati tentang segala keinginan yang bertentangan dengan ambisi orang tuanya, Mei pun mengungkapkan ganjalan dalam hatinya dengan sangat emosional. Saat itu, ia pun menuntut keseriusan kepada Jericho agar ia bisa segera mengambil keputusan sebagai seorang lelaki dewasa apapun resikonya, karena resiko untuk dihadapi layaknya pria sejati. Dan Jericho pun hanya bisa meratapi nasibnya, memeluk dan memohon kepada Mei untuk mengerti dirinya. Akhirnya Mei pun memutuskan untuk mengakhiri semua hubungan ini dan berbesar hati mengikhlaskan hubungan ini kandas layaknya kapal di samudera lepas.
Di malam itu, Jericho memilih pulang dengan berjalan kaki, menyusuri jalanan yang sangat sepi. Tetapi di tengah jalan, Jericho pun dihadang oleh 3 orang yang tak ia kenal dan berkeinginan untuk segera membegalnya. Di sisi lainnya, Mei pun memandangi ponselnya, berharap Jericho pun segera menghubunginya kembali. Rasa rindu pun menyelimuti dirinya sampai pada akhirnya ia mencari informasi ke museum. Dan dari rekan Jericho, ia baru mengetahui bahwa pemuda yang ia cintai kini telah terbujur kaku dan tak berdaya di rumah sakit. Yang saat ini, Jericho pun telah mengalami penyakit gegar otak. Akhirnya, Mei pun memutuskan untuk menyewa sebuah rumah di dekat tempat tinggal dari Jericho, semata-mata agar ia dapat melihat pemuda yang dicintainya dengan segala kesedihan dan air mata. Pada suatu ketika, Mei bermimpi Jericho telah mendatangi rumahnya. Lalu, ia pun terbangun dan terburu-buru untuk menuju ke balkoninya, hanya untuk mengetahui keadaan dari Jericho. Tangis tak lagi dapat dibendung, penyesalan pun tak lagi dapat diingkari. Dengan berat hati, ia pun harus melihat sesosok jenazah yang tertutup kain kafan putih dan dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Mei pun dengan keberanian menghadiri penghormatan terakhir untuk Jericho. Setelah orang tua dan Phoebe memberikan kenangan tentang sosok Jericho, Mei pun tak mampu menahan amarah dan air matanya. Akhirnya, Mei pun memberikan ucapan terakhir tentang kebaikan dari Jericho. Phoebe pun mengejarnya dan menanyakan siapakah dirinya. Dan di sela-sela terakhirnya, Mei pun hanya bisa menjawab bahwa ia adalah I'm just a stranger. Oke guys, begitulah cerita film kali ini ya. Aduh, cukup menegangkan ya. Jericho kasihan, tapi di ujung-ujung film dia harus kembali yang kuasa nih. Aduh. Oke lah, pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah perselingkuhan bukanlah hal yang aneh dalam suatu kehidupan. Karena perselingkuhan bisa juga terjadi karena adanya sebuah kesempatan, atau bisa juga karena ketidaksengajaan. Ya, walau terasa tidak benar, tetapi kita tidak bisa menghakimi mereka yang berselingkuh. Karena yang berselingkuh pastinya punya alasan tersendiri mengapa hal itu bisa terjadi. Betul juga ya. Tapi yang pasti nih, ketika kita menjadi seseorang, berarti kita siap untuk menanggung risiko dan sakit hati.